Sudah dikenal sebagai salah satu negara kecil yang maju, Singapura juga sudah sangat terkenal sebagai salah satu negara tujuan wisata bagi pelancong dunia. Selain wisata belanjanya yang meriah dan selalu diminati, Singapura juga menjadi tujuan wisata budaya karena keragaman budaya yang dimilikinya. Hal ini disebabkan oleh penduduknya yang multi etnis yang berasal dari berbagai budaya, Inggris, Melayu, Cina, India, dan Peranakan. Hingga akhirnya Singapura menjadi rumah bagi beberapa paduan komunitas, budaya, dan agama. Dan beberapa waktu lalu tim Spotlight berkesempatan mengunjungi beberapa tempat wisata budaya di Singapura. Ingin tahu apa saja tempat yang kami kunjungi? Berikut liputannya. Tempat wisata budaya pertama yang kami kunjungi adalah kawasan historis bernama Kampung Glam. Pada awalnya, Kampung Glam merupakan sebuah desa nelayan yang terletak di mulut Sungai Rojor. Kemudian, desa ini semakin berkembang dan padat, hingga akhirnya menjadi terkenal setelah Sultan Singapura Hussein Muhammad Shah dan Temenggong menandatangani perjanjian dengan East India Company pada tahun 1819. Nama Kampung Glam sendiri berasal dari sebuah pohon bernama gelam yang pada saat itu banyak tumbuh di kawasan yang banyak deretan ruko konservasi yang dicat dalam berbagai warna yang cerah ini. Lalu di Muscat Street, kami menemukan salah satu masjid terpenting di Singapura yaitu Sultan Mosque. Diberi nama Sultan Mosque karena masjid ini dibangun oleh Sultan Hussein Shah yang merupakan sultan pertama di Singapura pada tahun 1824. Masjid yang dibangun dari dana hibah East India Company ini memiliki ruang ibadah sholat yang bisa menampung jemaah hingga 5.000 orang. Tak heran jika Sultan Mosque menjadi bangunan religius paling mengesankan dan menjadi pusat kaum muslim di Singapura. Selain berkubah emas, Sultan Mosque pun memiliki menara dan langkan yang kini ditambahkan setelah ulang tahun ke-100 masjid tersebut. Uniknya bagian bawah kubah masjid ini dibentuk dari banyak botol kaca yang dikumpulkan oleh jemaah masjid sehingga menimbulkan kesan yang menakjubkan. Kemudian ada Busora Street yang menjadi kawasan pejalan kaki yang ramai. Di tempat ini Anda bisa menemukan barang-barang khas Singapura, perhiasan kecil, aksesoris, barang-barang dekoratif, dan buku-buku yang berhubungan dengan budaya, agama, dan etnis Arab. Di Busora Street yang terkenal dengan pusat tekstil pada tahun 1950-an dan tahun 1960-an, kami menemukan banyak sutra, prenda, organza, dan bahan-bahan lain di sini yang menyediakan jasa pemesanan dan penjahitan pakaian khas Melayu tradisional. Selain itu di sini pun terdapat banyak permainan tradisional seperti congkak, karpet, barang antik, dan kerajinan tangan dari rotan. Dan jika Anda ingin berwisata kuliner, Anda bisa mendatangi Kampung Glam Cafe yang menyajikan berbagai makanan, mulai dari mie khas Cina hingga nasi goreng Bandung. Destinasi kami selanjutnya adalah sebuah pemukiman yang berada di utara Kampung Glam yaitu Little India. Seperti namanya, Little India merupakan pusat komunitas India di Singapura yang nuansanya sangat jauh dengan gambaran tentang Singapura pada umumnya. Perkampungan yang berada di timur Singapore River ini seperti mempertahankan identitasnya sebagai perkampungan komunitas warga etnis India. Hal ini bisa dirasakan dengan penuhnya nuansa warna-warni khas India, hiruk-pikuk para warga, aroma rempah-rempah yang khas, wangian bunga yang menyengat, dan tentunya pasar tradisional yang banyak ditemukan di pinggir jalan atau gang. Di Serangoon Road dan di jalur di dalamnya seperti Campbell Lane, Dunlop Street, dan Hindon Road bisa ditemukan kios-kios yang menjual minyak pijat, emas, dupa, kain dalam berbagai tekstur, dan berbagai aksesoris. Selain menikmati keindahan bangunannya yang berwarna-warni, atmosfer indah di kuil Hindu yang berada di Cove Road, yaitu Sri Laksminarayan Temple, begitu terasa. Awalnya pada tahun 1960, kuil ini menjadi tempat ibadah bagi masyarakat India Utara.
Namun pada tanggal 24 April 1969, kuil ini terbuka bagi masyarakat luas. Kuil ini menjadi tempat perlindungan dari nilai-nilai spiritual dan budaya Sanatan Dharma dan tradisi Veda Hindu. Nah, bagi Anda yang ingin berbelanja, di sini ada sebuah area perbelanjaan yang tersembunyi di jantung distrik India Singapura, yaitu Little India Arcade. Tempat ini merupakan tempat di mana kami menemukan segala hal berbau India, seperti makanannya, musik, dan pakaian. Tak berlebihan memang disebut Little India, karena Anda memang akan benar-benar seperti berada di India. Masih berhubungan dengan belanja, tidak lengkap rasanya jika tidak mengunjungi pusat perbelanjaan yang berada di sudut Jalan Serangon dan Syed Alwi Mustafa Center bernama Mustafa Center. Pusat perbelanjaan yang buka selama 24 jam ini menjadi surga belanja bagi Anda yang senang berbelanja. Pada awalnya di tahun 1971, Mustafa Center hanya menjual kebutuhan sandang para pemukim Little India. Namun kini di tempat yang dibangun oleh pebisnis bernama Mustaq Ahmad ini, kita bisa mendapatkan berbagai pernak-pernik rumah tangga, rempah-rempah India, barang tekstil, bahan makanan, barang elektronik, dan barang dekoratif dalam satu tempat. Menyenangkannya lagi di sini Anda bisa mendapatkan barang dengan harga termurah di Singapura. Dan tempat terakhir yang kami kunjungi kali ini adalah pemukiman etnis terbesar di Singapura, Chinatown. Nama Chinatown pertama kali diberikan oleh seseorang berkebangsaan Inggris pada zaman penjajahan. Namun penduduk etnis Cina di Singapura sendiri menggunakan istilah New Chesui. Bagi Anda yang senang berbelanja murah meriah, terutama barang-barang berbau ciri khas Cina atau Tiongkok, Anda bisa mendatangi beberapa ruko yang tersedia. Dan untuk membeli souvenir, Anda akan dengan mudah menemukan banyak pedagang kaki lima yang menjual berbagai macam barang souvenir dengan harga murah. Tak lengkap rasanya jika kami ke Chinatown tanpa melihat keindahan kuil Hindu tertua di Singapura, yaitu Sri Mariamman Temple. Kuil yang berada di pusat Chinatown ini telah dikukuhkan sebagai monumen nasional dan merupakan daya tarik utama di Chinatown. Kuil yang dibangun pada tahun 1827 ini dihiasi dengan 6 tingkatan patung dewa-dewi Hindu dan tokoh lainnya. Dengan bentuknya yang seperti menara, kuil ini dibentuk mengecil ke atas dengan berbagai dekorasi yang indah. Karenanya kuil hampir terlihat seperti piramida. Bangunan yang memiliki lukisan di langit-langitnya ini terdiri dari kombinasi ruang tertutup, kuil utama, tempat pelayanan, serta halaman terbuka ke langit. Selain kuil Hindu, terdapat pula kuil Buddha dengan nuansa budaya Cina yang sangat kental, yaitu Buddha Tooth Relic Temple and Museum. Bernuansa warna emas dan merah yang mendominasi interiornya membuat kuil ini terlihat mewah dan megah. Tak heran karena kuil yang dibangun sebagai rumah gigi Buddha dan sejarahnya ini dibangun berdasarkan gaya arsitektur dinasti Tang. Keunikan lainnya dari kuil yang dibangun dengan menggunakan 320 kg emas asli ini juga terlihat pada stupa Buddha yang memiliki berat 3,5 ton. Selain menjadi tempat ibadah, kuil ini pun menjadi museum yang menyimpan berbagai benda antik yang berkaitan dengan sejarah Buddha. Masih di Chinatown, kami juga mengunjungi Heritage Center di Pagoda Street. Museum yang menampilkan nuansa Cina atau Tiongkok ini merupakan satu-satunya tempat di Singapura yang diciptakan untuk penyewaan ruko di tahun 1950. Bangunan 3 ruko ini seperti merefleksikan nuansa Cina di masa lampau di tengah hiruk pikuknya Chinatown. Pemirsa, itulah beberapa tempat wisata budaya yang ada di Singapura. Meski memiliki banyak keragaman yang sangat berbeda, namun penduduk Singapura mampu untuk hidup berdampingan satu sama lain. Itu dapat terlihat dalam interaksi sehari-hari mereka, terutama pada saat perayaan kebudayaan.